Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103 20090. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahapan awal pembibitan kelapa sawit di pre-nursery. Jadi pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini dilakukan selama 0 sampai 3 bulan dengan menggunakan polybag berukuran kecil atau biasa juga disebut dengan baby bag. Pada proses pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat 10 proses, yaitu persiapan lahan, pemberian naungan, media tanam, layout persemaian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, penyiraman, seleksi, dan pengangkutan bibit. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 10 proses tersebut. Yang pertama adalah proses yang pertama, yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, tanahnya harus rata, tidak rawan banjir, mudah juga dijangkau, dan bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air adalah hal yang utama yang harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada proses pembibitan. Proses yang kedua yaitu pemberian naungan. Pemberian naungan di tahap pre-nursery ini menggunakan paranet dengan kecepatan 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah 40% dengan ketinggian tiang naungan 2 meter dari permukaan tanah. Pemberian naungan dimaksudkan untuk mengukur persentase penerimaan cahaya sesuai kebutuhan pertumbuhan tanaman. Naungan yang relatif rapat dapat menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif sedikit. Paranet adalah sebagai bahan pembuat naungan dan pelindung tanaman. Paranet atau jaring peneduh saat ini penggunaannya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam pembibitan. Paranet dibedakan menurut tingkat kerapatannya mulai dari 20% sampai 80%. Pada paranet dengan kerapatan 80% dapat menghalangi cahaya matahari sebesar 80%, sehingga yang masuk ke lahan hanya 20% saja. Proses selanjutnya yaitu media tanam. Media tanam ini adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Pada tahap ini media tanam yang digunakan adalah baby bag dengan ukuran 22 x 14 cm dengan tebal 0,07 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu dan banyak mengandung bahan organik dengan kelembapan tanah relatif 75% sampai 80%. Tanah lapisan atas atau topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi karena proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan atau ranting-ranting kayu yang membusuk. Manfaat tanah topsoil ini adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan. Sebelum tanah diisi ke dalam baby bag, tanah itu harus diayak dengan menggunakan ayakan dengan ukuran 1 cm dan harus dicampur dengan pupuk dolomite dengan dosis 2 gram per baby bag. Pupuk dolomite ini mengandung unsur hara kalsium oksida atau CaO dan magnesium oksida atau MgO, berguna untuk menyuburkan tanah dan menetralkan keasaman atau menaikkan pH tanah. Bibit kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 sampai 7,0. Dalam pengisian tanah ke dalam baby bag, tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir baby bag tersebut.
Pada saat menanam kecambah ke dalam baby bag harus diperhatikan plumula atau bakal batang berwarna kekuning-kuningan dan radikula atau bakal akar berwarna keputih-putihan. Ciri-ciri kecambah yang normal adalah radikula lebih tinggi dari plumula. Radikula dan plumula tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radikula adalah 5 cm dan plumula 3 cm. Kecambah ini ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula menghadap ke bawah sedalam 2-3 cm. Proses selanjutnya yaitu layout persemaian. Layout persemaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanaman kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu. Baby bag berisi tanah disusun rapat dan rapi, membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar. Lebar 12 kantong bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam proses pre-nursery. Karena panjang rata-rata tangan orang dewasa di Indonesia hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisi, dan panjangnya tergantung kepada jumlah bibit per nomor kelompok kategori. Pinggir bedengan diberi palang kayu atau disemen agar baby bag tidak tumbang. Antara bedengan itu disediakan jalan kontrol 50 cm memanjang persemaian. Setiap bedengan dilengkapi dengan papan nama yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tanggal persemaian. Kegiatan di persemaian secara lengkap meliputi penyiraman, perumputan, pemupukan, pemberantasan hama, dan penyakit. Selanjutnya yaitu proses pemupukan. Pemupukan dilaksanakan pada periode umur bibit 1-3 bulan. Pemupukan dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam, yaitu ketika bibit memiliki 1 helai daun berwarna hijau tua. Standar pupuk yang diberikan pada saat pre-nursery adalah pupuk urea dan pupuk NPK Mg dengan perbandingan 15-15-64, di mana N-nya 15%, P-nya 15%, K-nya 6%, Mg-nya 4%, yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit. Kandungan unsur hara yang terkandung di dalam NPK Mg dan urea adalah sebagai berikut. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen ini sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari bibit sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur hara penting ini. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara menyebabkan daun jadi berwarna hijau pucat atau kekuningan. Tulang daun berubah menjadi warna kuning cerah dan bibit menjadi kerdil. Selanjutnya, fosfor. Fosfor berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan bintik kuning di bagian daun. Biasanya terus menyebar hingga menyatu. Bahkan bisa juga membuat seluruh bagian daun menjadi orange. Selanjutnya adalah unsur kalium. Kalium berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan juga hama. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan proses fotosintesis. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Unsur hara selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium berguna untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara magnesium ini menyebabkan ujung daun berwarna kekuningan ketika terkena sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah warna menjadi coklat, bahkan bisa sampai mengering. Cara pengaplikasian pupuk selalu dalam bentuk liquid atau cairan dengan cara menyiram larutan pupuk ke tanah dalam kantong. Pengaplikasian pupuk tidak boleh diaplikasikan dalam bentuk granular atau butiran karena dapat menyebabkan kerugian dengan efek kontak terbakar pada tanaman. Rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis pupuk Rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis pupuk akan saya jelaskan. Pada minggu pertama itu
pertama sampai minggu ketiga itu belum dilakukan pembibitan, hanya disiram saja menggunakan 1 liter air. Selanjutnya pada minggu keempat ureanya 50 gram dan NPK/mg-nya tidak ada, airnya 20 liter. Pada minggu kelima NPK/mg-nya 50 gram, airnya 20 liter. Pada minggu keenam ureanya 50 gram, NPK/mg-nya tidak ada, airnya 20%. Pada minggu ketujuh menggunakan pupuk NPK/mg dengan air 20 liter. Pada minggu ke-8 menggunakan pupuk urea dengan air 20 liter. Pada minggu ke-9 menggunakan pupuk NPK/mg sebanyak 75 gram dengan air 20 liter. Pada minggu ke-10 menggunakan pupuk urea dengan banyak 75 gram dengan air 20 liter. Pada minggu ke-11 menggunakan pupuk NPK/mg dengan berat 150 gram dan air 20 liter. Dan pada minggu ke-12 menggunakan pupuk urea sebanyak 150 gram dengan air 20 liter. Pada minggu setelah tanam, pada minggu ke-4, 5, 6, 7, 8 setelah tanam, baik pada pupuk NPK/mg atau urea diberikan sebanyak 50 gram yang dilarutkan dengan dalam air 20 liter air. Pada minggu tanam 9, 10 diberikan 75 gram dalam 20 liter air. Pada minggu setelah tanam diberikan 150 gram. Pada minggu ke-11 dan ke-12 minggu setelah tanam diberikan 150 gram air, 150 gram dalam 20 liter air. Masing-masing baby bag mendapatkan 10 cc untuk 1 kali pemupukan yang diaplikasikan dengan cara disiram. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada proses pre-nursery dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador berfungsi untuk membasmi hama. Hama yang menyerang bibit pada proses pre-nursery antara lain belalang, orites, dan ulat kantong jenis MC atau Mahesena sorbeti. Sedangkan fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dan Skor 250 EC berfungsi untuk membasmi jamur. Jamur yang sering muncul pada proses pre-nursery ini adalah bercak pada daun atau Pulvularia sp. Dosis yang diberikan baik pada insektisida dan fungisida dengan merek dagang Santador, Amistartop, dan Skor 250 EC diberikan sebanyak 100 cc dalam 15 liter air. Masing-masing baby bag mendapatkan 2 cc untuk 1 kali pengendalian hama dan penyakit yang diaplikasikan dengan cara disemprot. Selanjutnya adalah pengendalian gulma. Pembibitan harus tetap dijaga agar bebas dari gulma. Pengendalian gulma pada proses pre-nursery dilakukan dengan menyiangi gulma secara manual yang ada pada baby bag tanpa ada ketentuan penyiangan, termasuk juga pekerjaan penambahan tanah dalam kantong bagi bibit-bibit yang terbuka dasar bonggol akarnya dan bibit yang doyong. Proses selanjutnya yaitu penyiraman. Penyiraman di pre-nursery dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan pada sore hari dengan volume air 1 liter per baby bag atau hingga tanah menjadi jenuh. Penyiraman pada pagi hari dimulai pada pukul 7 sampai 8 dengan volume air 500 ml per baby bag, sedangkan penyiraman sore hari dilakukan pada pukul 16 sampai 17 sweep dengan volume air 500 ml per baby bag juga. Penyiraman di proses pre-nursery ini dilakukan secara manual dengan menggunakan selang dan gembur air. Penyiraman pada siang hari tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena pada siang hari itu proses penguapan tanaman sangat tinggi. Air yang cepat menguap akan membuat komponen mineral atau zat terlarut lainnya yang sebelumnya tergantung di dalam air siraman akan tertinggal di permukaan daun atau bagian tanaman lainnya. Hal ini tidak baik dilakukan bagi tanaman dan dapat membuat tanaman tersebut mati. Jika sore hari hujan dengan curah hujan lebih dari 10 mm, maka di pagi hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Proses selanjutnya yaitu seleksi bibit. Seleksi bibit dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bibit yang abnormal.
ataupun bibit yang terkena penyakit dan mempertahankan bibit yang benar-benar sehat, normal, dan bermutu baik. Seleksi di proses pre-nursery ini dilakukan 2 tahapan. Tahapan pertama itu pada umur 6-8 minggu. Dilakukan seleksi bibit abnormal seperti 2 bibit yang tumbuh dalam 1 baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dalam 1 baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning atau chimera. Di tahap 2, sesaat sebelum dipindahkan ke polybag berumur 3 bulan, dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit kerdil, yaitu bibit tanaman yang mengalami pertumbuhan lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Bibit tegak atau bibit jantan, 2 bibit yang tumbuh dalam 1 baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning atau chimera. Hasil seleksi bibit yang abnormal akan dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dalam 1 baby bag. Bibit tersebut akan dilakukan pengendalian dengan cara memisahkan bibit dan memindahkannya ke masing-masing baby bag yang baru. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dibuang dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur. Proses yang terakhir yaitu pengangkutan bibit. Bibit yang lolos seleksi selanjutnya dipindahkan ke lokasi pre-nursery atau pembibitan utama. Pengangkatan bibit pre-nursery menggunakan mobil pickup dengan merek L300 yang bisa memuat 200-250 bibit sekali angkut. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi pre-nursery tanpa mengalami kerusakan. Tes pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat 10 proses, yaitu persiapan lahan, pemberian naungan, media tanam, layout persemaian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, penyiraman, seleksi, dan pengangkutan bibit. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 10 proses tersebut. Yang pertama adalah proses yang pertama yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, tanahnya harus rata, tidak rawan banjir, mudah juga dijangkau, dan bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air adalah hal yang utama yang harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada proses pembibitan. Proses yang kedua yaitu pemberian naungan. Pemberian naungan di tahap pre-nursery ini menggunakan paranet dengan kecepatan 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan adalah 40% dengan ketinggian tiang naungan 2 meter dari permukaan tanah. Pemberian naungan dimaksudkan untuk mengukur persentase penerimaan cahaya sesuai kebutuhan pertumbuhan tanaman. Naungan yang relatif rapat dapat menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif sedikit. Paranet adalah sebagai bahan pembuat naungan dan pelindung tanaman. Paranet atau jaring peneduh saat ini penggunaannya sudah sangat meluas, terutama untuk menaungi tanaman yang masih dalam pembibitan. Paranet dibedakan menurut tingkat kerapatannya mulai dari 20% sampai 80%. Pada paranet dengan kerapatan 80% dapat menghalangi cahaya matahari sebesar 80%, sehingga yang masuk ke lahan hanya 20% saja. Proses selanjutnya yaitu media tanam. Media tanam ini adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Pada tahap ini media tanam yang digunakan adalah baby bag dengan ukuran 22 x 14 cm dengan tebal 0,07 mm.
Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu dan banyak mengandung bahan organik dengan kelembapan tanah relatif 75% sampai 80%. Tanah lapisan atas atau topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi karena proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan atau ranting-ranting kayu yang membusuk. Manfaat tanah topsoil ini adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan. Sebelum tanah diisi ke dalam baby bag, tanah itu harus diayak dengan menggunakan ayakan dengan ukuran 1 cm dan harus dicampur dengan pupuk dolomite dengan dosis 2 gram per baby bag. Pupuk dolomite ini mengandung unsur hara kalsium oksida atau CaO dan magnesium oksida atau MgO, berguna untuk menyuburkan tanah dan menetralkan keasaman atau menaikkan pH tanah. Bibit kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 sampai 7,0. Dalam pengisian tanah ke dalam baby bag, tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir baby bag tersebut. Pada saat menanam kecambah ke dalam baby bag harus diperhatikan plumula atau bakal batang berwarna kekuning-kuningan dan radikula atau bakal akar berwarna keputih-putihan. Ciri-ciri kecambah yang normal adalah radikula lebih tinggi dari plumula. Radikula dan plumula tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radikula adalah 5 cm dan plumula 3 cm. Kecambah ini ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula menghadap ke bawah sedalam 2 sampai 3 cm. Proses selanjutnya yaitu layout persemaian. Layout persemaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanaman kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu. Baby bag berisi tanah disusun rapat dan rapi, membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar. Lebar 12 kantong bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam proses pre-nursery. Karena panjang rata-rata tangan orang dewasa di Indonesia hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisi, dan panjangnya tergantung kepada jumlah bibit per nomor kelompok kategori. Pinggir bedengan diberi palang kayu atau disemen agar baby bag tidak tumbang. Antara bedengan itu disediakan jalan kontrol 50 cm memanjang persemaian. Setiap bedengan dilengkapi dengan papan nama yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tanggal persemaian. Kegiatan di persemaian secara lengkap meliputi penyiraman, perumputan, pemupukan, pemberantasan hama, dan penyakit. Selanjutnya yaitu proses pemupukan. Pemupukan dilaksanakan pada periode umur bibit 1 sampai 3 bulan. Pemupukan dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam, yaitu ketika bibit memiliki 1 helai daun berwarna hijau tua. Standar pupuk yang diberikan pada saat pre-nursery adalah pupuk urea dan pupuk NPK Mg dengan perbandingan 15-15-64, di mana N-nya 15%, P-nya 15%, K-nya 6%, Mg-nya 4%, yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit. Kandungan unsur hara yang terkandung di dalam NPK Mg dan urea adalah sebagai berikut. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen ini sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari bibit sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur hara penting ini. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara menyebabkan daun jadi berwarna hijau pucat atau kekuningan. Tulang daun berubah menjadi warna kuning cerah dan bibit menjadi kerdil. Selanjutnya,
Fosfor. Fosfor berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan bintik kuning di bagian daun. Biasanya terus menyebar hingga menyatu. Bahkan bisa juga membuat seluruh bagian daun menjadi orange. Selanjutnya adalah unsur kalium. Kalium berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan juga hama. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan proses fotosintesis. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Unsur hara selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium berguna untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara magnesium ini menyebabkan ujung daun berwarna kekuningan ketika terkena sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah warna menjadi coklat, bahkan bisa sampai mengering. Cara pengaplikasian pupuk selalu dalam bentuk liquid atau cairan dengan cara menyiram larutan pupuk ke tanah dalam kantong. Pengaplikasian pupuk tidak boleh diaplikasikan dalam bentuk granular atau butiran karena dapat menyebabkan kerugian dengan efek kontak terbakar pada tanaman. Rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis pupuk Rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis pupuk akan saya jelaskan. Pada minggu pertama sampai minggu ketiga itu belum dilakukan pembibitan, hanya disiram saja menggunakan 1 liter air. Selanjutnya pada minggu keempat ureanya 50 gram dan NPK-Mg-nya tidak ada, airnya 20 liter. Pada minggu kelima NPK-Mg-nya 50 gram, airnya 20 liter. Pada minggu keenam ureanya 50 gram, NPK-Mg-nya tidak ada, airnya 20%. Pada minggu ketujuh menggunakan pupuk NPK-Mg dengan air 20 liter. Pada minggu ke-8 menggunakan pupuk urea dengan air 20 liter. Pada minggu ke-9 menggunakan pupuk NPK-Mg sebanyak 75 gram dengan air 20 liter. Pada minggu ke-10 menggunakan pupuk urea dengan banyak 75 gram dengan air 20 liter. Pada minggu ke-11 menggunakan pupuk NPK-Mg dengan berat 150 gram dan air 20 liter. Dan pada minggu ke-12 menggunakan pupuk urea sebanyak 150 gram dengan air 20 liter. Pada minggu ke-4, 5, 6, 7, 8 setelah tanam, baik pada pupuk NPK-Mg atau urea diberikan sebanyak 50 gram yang dilarutkan dengan dalam air 20 liter air. Pada minggu tanam 9, 10 diberikan 75 gram dalam 20 liter air. Pada minggu setelah tanam diberikan 150 gram. Pada minggu ke-11 dan ke-12 minggu setelah tanam diberikan 150 gram air, 150 gram dalam 20 liter air. Masing-masing baby bag mendapatkan 10 cc untuk 1 kali pemupukan yang diaplikasikan dengan cara disiram. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada proses pre-nursery dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador berfungsi untuk membasmi hama. Hama yang menyerang bibit pada proses pre-nursery antara lain belalang, orites, dan ulat kantong jenis MC atau Mahesena sorbeti. Sedangkan fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dan Skor 250 EC berfungsi untuk membasmi jamur. Jamur yang sering muncul pada proses pre-nursery ini adalah bercak pada daun atau Pulvularia sp. Dosis yang diberikan baik pada insektisida dan fungisida dengan merek dagang Santador, Amistartop, dan Skor 250 EC diberikan sebanyak 100 cc dalam 15 liter air. Masing-masing baby bag mendapatkan 2 cc untuk 1 kali pengendalian hama dan penyakit yang diaplikasikan dengan cara disemprot. Selanjutnya adalah pengendalian gulma. Pembibitan harus tetap dijaga agar bebas dari gulma. Pengendalian gulma pada
Proses pre-nursery dilakukan dengan menyiangi gulma secara manual yang ada pada baby bag tanpa ada ketentuan penyiangan, termasuk juga pekerjaan penambahan tanah dalam kantong bagi bibit-bibit yang terbuka dasar bonggol akarnya dan bibit yang doyong. Proses selanjutnya yaitu penyiraman. Penyiraman di pre-nursery dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan pada sore hari dengan volume air 1 liter per baby bag atau hingga tanah menjadi jenuh. Penyiraman pada pagi hari dimulai pada pukul 7 sampai 8 dengan volume air 500 ml per baby bag, sedangkan penyiraman sore hari dilakukan pada pukul 16 sampai 17 sweep dengan volume air 500 ml per baby bag juga. Penyiraman di proses pre-nursery ini dilakukan secara manual dengan menggunakan selang dan gembur air. Penyiraman pada siang hari tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena pada siang hari itu proses penguapan tanaman sangat tinggi. Air yang cepat menguap akan membuat komponen mineral atau zat terlarut lainnya yang sebelumnya tergandung di dalam air siraman akan tertinggal di permukaan daun atau bagian tanaman lainnya. Hal ini tidak baik dilakukan bagi tanaman dan dapat membuat tanaman tersebut mati. Jika sore hari hujan dengan curah hujan lebih dari 10 mm, maka di pagi hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Proses selanjutnya yaitu seleksi bibit. Seleksi bibit dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bibit yang abnormal ataupun bibit yang terkena penyakit dan mempertahankan bibit yang benar-benar sehat, normal, dan bermutu baik. Seleksi di proses pre-nursery ini dilakukan 2 tahapan. Tahapan pertama itu pada umur 6 sampai 8 minggu. Dilakukan seleksi bibit abnormal seperti 2 bibit yang tumbuh dalam 1 baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dalam 1 baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning atau chimera. Di tahap 2, sesaat sebelum dipindahkan ke polybag berumur 3 bulan, dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit kerdil, yaitu bibit tanaman yang mengalami pertumbuhan lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Bibit tegak atau bibit jantan, 2 bibit yang tumbuh dalam 1 baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning atau cemera. Hasil seleksi bibit yang abnormal akan dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dalam 1 baby bag. Bibit tersebut akan dilakukan pengendalian dengan cara memisahkan bibit dan memindahkannya ke masing-masing baby bag yang baru. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dibuang dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur. Proses yang terakhir yaitu pengangkutan bibit. Bibit yang lolos seleksi selanjutnya dipindahkan ke lokasi nursery atau pembibitan utama. Pengangkatan bibit pre-nursery menggunakan mobil pickup dengan merek L300 yang bisa memuat 200 sampai 250 bibit sekali angkut. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi nursery tanpa mengalami kerusakan. Wadah atau tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Pada tahap ini media tanam yang digunakan adalah baby bag dengan ukuran 22 x 14 cm dengan tebal 0,07 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu dan banyak mengandung bahan organik dengan kelembapan tanah relatif 75% sampai 80%. Tanah lapisan atas atau topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi karena proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan atau ranting-ranting kayu yang membusuk. Manfaat tanah topsoil ini adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan dapat memperbaiki udara di dalam tanah serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan.
Sebelum tanah diisi ke dalam baby bag, tanah itu harus diayak dengan menggunakan ayakan dengan ukuran 1 cm dan harus dicampur dengan pupuk dolomite dengan dosis 2 gram per baby bag. Pupuk dolomite ini mengandung unsur hara kalsium oksida atau CaO dan magnesium oksida atau MgO, berguna untuk menyuburkan tanah dan menetralkan keasaman atau menaikkan pH tanah. Bibit kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 sampai 7,0. Dalam pengisian tanah ke dalam baby bag, tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir baby bag tersebut. Pada saat menanam kecambah ke dalam baby bag harus diperhatikan plumula atau bakal batang berwarna kekuning-kuningan dan radikula atau bakal akar berwarna keputih-putihan. Ciri-ciri kecambah yang normal adalah radikula lebih tinggi dari plumula. Radikula dan plumula tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radikula adalah 5 cm dan plumula 3 cm. Kecambah ini ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula menghadap ke bawah sedalam 2 sampai 3 cm. Proses selanjutnya yaitu layout persemaian. Layout persemaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanaman kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu. Baby bag berisi tanah disusun rapat dan rapi, membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar. Lebar 12 kantong bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam proses pre-nursery. Karena panjang rata-rata tangan orang dewasa di Indonesia hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisi, dan panjangnya tergantung kepada jumlah bibit per nomor kelompok kategori. Pinggir bedengan diberi palang kayu atau disemen agar baby bag tidak tumbang. Antara bedengan itu disediakan jalan kontrol 50 cm memanjang persemaian. Setiap bedengan dilengkapi dengan papan nama yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tanggal persemaian. Kegiatan di persemaian secara lengkap meliputi penyiraman, perumputan, pemupukan, pemberantasan hama, dan penyakit. Selanjutnya yaitu proses pemupukan. Pemupukan dilaksanakan pada periode umur bibit 1 sampai 3 bulan. Pemupukan dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam, yaitu ketika bibit memiliki 1 helai daun berwarna hijau tua. Standar pupuk yang diberikan pada saat pre-nursery adalah pupuk urea dan pupuk NPK Mg dengan perbandingan 15-15-64, di mana N-nya 15%, P-nya 15%, K-nya 6%, Mg-nya 4%, yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit. Kandungan unsur hara yang terkandung di dalam NPK Mg dan urea adalah sebagai berikut. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen ini sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari bibit sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur hara penting ini. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara menyebabkan daun jadi berwarna hijau pucat atau kekuningan. Tulang daun berubah menjadi warna kuning cerah dan bibit menjadi kerdil. Selanjutnya, fosfor. Fosfor berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan bintik kuning di bagian daun. Biasanya terus menyebar hingga menyatu. Bahkan bisa juga membuat seluruh bagian daun menjadi orange. Selanjutnya adalah unsur kalium. Kalium berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan juga hama. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan proses fotosintesis. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Unsur hara selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium berguna untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel.
Bibit sawit yang kekurangan unsur hara magnesium ini menyebabkan ujung daun berwarna kekuningan ketika terkena sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah warna menjadi coklat, bahkan bisa sampai mengering. Cara pengaplikasian pupuk selalu dalam bentuk liquid atau cairan dengan cara menyiram larutan pupuk ke tanah dalam kantong. Pengaplikasian pupuk tidak boleh diaplikasikan dalam bentuk granular atau butiran karena dapat menyebabkan kerugian dengan efek kontak terbakar pada tanaman. Rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis pupuk Rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis pupuk akan saya jelaskan. Pada minggu pertama sampai minggu ketiga itu belum dilakukan pembibitan, hanya disiram saja menggunakan 1 liter air. Selanjutnya pada minggu keempat ureanya 50 gram dan NPK mg-nya tidak ada, airnya 20 liter. Pada minggu kelima NPK mg-nya 50 gram, airnya 20 liter. Pada minggu keenam ureanya 50 gram, NPK mg-nya tidak ada, airnya 20%. Pada minggu ketujuh menggunakan pupuk NPK mg dengan air 20 liter. Pada minggu ke-8 menggunakan pupuk urea dengan air 20 liter. Pada minggu ke-9 menggunakan pupuk NPK mg sebanyak 75 gram dengan air 20 liter. Pada minggu ke-10 menggunakan pupuk urea dengan banyak 75 gram dengan air 20 liter. Pada minggu ke-11 menggunakan pupuk NPK mg dengan berat 150 gram dan air 20 liter. Dan pada minggu ke-12 menggunakan pupuk urea sebanyak 150 gram dengan air 20 liter. Pada minggu ke-4, 5, 6, 7, 8 setelah tanam, baik pada pupuk NPK mg atau urea diberikan sebanyak 50 gram yang dilarutkan dengan dalam air 20 liter air. Pada minggu tanam 9, 10 diberikan 75 gram dalam 20 liter air. Pada minggu setelah tanam diberikan 150 gram. Pada minggu ke-11 dan ke-12 minggu setelah tanam diberikan 150 gram dalam 20 liter air. Masing-masing baby bag mendapatkan 10 cc untuk 1 kali pemupukan yang diaplikasikan dengan cara disiram. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit pada proses pre-nursery dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador berfungsi untuk membasmi hama. Hama yang menyerang bibit pada proses pre-nursery antara lain belalang, orites, dan ulat kantong jenis MC atau Mahesena sorbeti. Sedangkan fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dan Skor 250 EC berfungsi untuk membasmi jamur. Jamur yang sering muncul pada proses pre-nursery ini adalah bercak pada daun atau Pulvularia sp. Dosis yang diberikan baik pada insektisida dan fungisida dengan merek dagang Santador, Amistartop, dan Skor 250 EC diberikan sebanyak 100 cc dalam 15 liter air. Masing-masing baby bag mendapatkan 2 cc untuk 1 kali pengendalian hama dan penyakit yang diaplikasikan dengan cara disemprot. Selanjutnya adalah pengendalian gulma. Pembibitan harus tetap dijaga agar bebas dari gulma. Pengendalian gulma pada proses pre-nursery dilakukan dengan menyiangi gulma secara manual yang ada pada baby bag tanpa ada ketentuan penyiangan, termasuk juga pekerjaan penambahan tanah dalam kantong bagi bibit-bibit yang terbuka dasar bonggol akarnya dan bibit yang doyong. Proses selanjutnya yaitu penyiraman. Penyiraman di pre-nursery dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan pada sore hari dengan volume air 1 liter per baby bag atau hingga tanah menjadi jenuh. Penyiraman pada pagi hari dimulai pada pukul 7 sampai 8 dengan volume air 500 ml per baby bag, sedangkan penyiraman sore hari dilakukan pada pukul 16 sampai 17 sweep dengan volume air 500 ml per baby bag juga.
Penyiraman di proses pre-nursery ini dilakukan secara manual dengan menggunakan selang dan gembur air. Penyiraman pada siang hari tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena pada siang hari itu proses penguapan tanaman sangat tinggi. Air yang cepat menguap akan membuat komponen mineral atau zat terlarut lainnya yang sebelumnya tergantung di dalam air siraman akan tertinggal di permukaan daun atau bagian tanaman lainnya. Hal ini tidak baik dilakukan bagi tanaman dan dapat membuat tanaman tersebut mati. Jika sore hari hujan dengan curah hujan lebih dari 10 mm, maka di pagi hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Proses selanjutnya yaitu seleksi bibit. Seleksi bibit dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bibit yang abnormal ataupun bibit yang terkena penyakit dan mempertahankan bibit yang benar-benar sehat, normal, dan bermutu baik. Seleksi di proses pre-nursery ini dilakukan 2 tahapan. Tahapan pertama itu pada umur 6-8 minggu. Dilakukan seleksi bibit abnormal seperti 2 bibit yang tumbuh dalam 1 baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dalam 1 baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning atau cimera. Di tahap 2, sesaat sebelum dipindahkan ke polybag berumur 3 bulan, dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit kerdil, yaitu bibit tanaman yang mengalami pertumbuhan lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Bibit tegak atau bibit jantan, 2 bibit yang tumbuh dalam 1 baby bag dan bibit yang terkena penyakit seperti bercak coklat pada daun dan daun dengan strip kuning atau cimera. Hasil seleksi bibit yang abnormal akan dimusnahkan kecuali bibit yang tumbuh dalam 1 baby bag. Bibit tersebut akan dilakukan pengendalian dengan cara memisahkan bibit dan memindahkannya ke masing-masing baby bag yang baru. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dibuang dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur. Proses yang terakhir yaitu pengangkutan bibit. Bibit yang lolos seleksi selanjutnya dipindahkan ke lokasi nursery atau pembibitan utama. Pengangkatan bibit pre-nursery menggunakan mobil pickup dengan merek L300 yang bisa memuat 200-250 bibit sekali angkut. Pengangkutan bibit dilakukan secara hati-hati agar bibit sampai ke lokasi nursery tanpa mengalami kerusakan. Sekian yang dapat saya paparkan tentang proses pembibitan kelapa sawit pada tahap pre-nursery atau tahapan awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.